Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para mahasiswa, kita ketemu kembali dengan saya pada materi mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilities Bisnis Syariah. Kali ini materi kita adalah tentang masih manajemen sumber dana bank syariah yang bagian kedua. Materi kita adalah ada lima yang kita bahas pada kali ini, yaitu fungsi modal bank, jenis-jenis dana sendiri, kecukupan modal bank syariah, kemudian penetapan KAR untuk perbankan Indonesia, dan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR bank syariah. Kita akan masalah yang pertama, fungsi modal bank syariah. Saudara-saudara kalian, menurut Dahlan Siamat, seorang pakar perbankan, model bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian sebuah badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank di samping memenuhi peraturan yang ditetapkan. Menurut Johnson & Johnson, modal bank itu adalah punya tiga fungsi. Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi pertama ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Itu yang pertama, fungsi yang pertama. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit atau pemberian pembiayaan. Hal ini juga merupakan pertimbangan operasional bagi regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, regulator memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit agar dapat melindungi dirinya. Fungsi yang ketiga adalah modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada. Baik, kita lanjutkan. Menurut Brenton C. Leavitt, seorang staf di Gubernur Bank Sentral Amerika, menurutnya terdapat 4 fungsi dari modal bank. Yang pertama, untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Ini fungsi modal bank menurut Brenton C. Leavitt. Kita lanjutkan, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis dana sendiri bank perbankan itu. Para mahasiswa sekalian, dana sendiri atau biasa disebut sebagai dana pihak ke satu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian. Jadi ada pemegang ketika berdiri, pemegang saham ini, kemudian pemegang saham menyusul penambahannya, termasuk para pemegang saham publik, ini kalau sudah IPO. Dalam neraca bank dana, modal sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifa atau liabilities. Dana sendiri terdiri dari 4 jenis. Ada 4 jenis dana sendiri. Yang pertama
modal disetor. Modal disetor merupakan sejumlah dana yang disetor oleh pemegang saham atau pemilik ketika bank berdiri. Dalam praktiknya, umumnya dana yang pertama kali disetor ini oleh pemilik digunakan untuk pengadaan sarana kantor, inventaris, dan biaya pendirian, serta untuk menjalankan usahanya. Itu yang pertama. Jenis yang kedua adalah tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominal. Itu agio saham. Yang kedua, disagio saham. Disagio saham ini adalah selisih kurang setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominal. Ini disagio saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu modal yang diterima yang berasal dari sumbangan. Dan yang terakhir adalah selisih penilaian kembali aktiva, yaitu nilai aktiva yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali atas aktiva tetap milik bank setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang. Oke, itu jenis dana sendiri yang kedua. Jenis dana sendiri yang ketiga adalah cadangan. Apa yang dimaksud dengan cadangan? Cadangan adalah cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atas dasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang dipergunakan untuk reinvestasi dan atau untuk menghadapi kemungkinan timbulnya risiko rugi di kemudian hari. Pemupukan cadangan ini dimungkinkan meningkat sejalan dengan meningkatnya laba bank. Ada dua jenis cadangan. Yang pertama adalah cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak. Sedangkan cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Oke, ini adalah yang ketiga jenis dana sendiri. Yang keempat, itu jenis dana sendiri adalah laba. Laba ini adalah merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, laba ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. Kemudian yang kedua adalah laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Jumlah laba tahun lalu ini diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Apabila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti. Dan yang ketiga adalah laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Jumlah laba ini diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Dan bila tahun berjalan ini rugi, harus dikurangkan terhadap modal. Inilah jenis dana sendiri yang keempat, yang terakhir. Baik, kita masuk ke kecukupan modal bank syariah. Apa itu kecukupan modal? Kecukupan modal merupakan hal terpenting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan bank tersebut. Peraturan OJK nomor 21 /POJK.03/2014 memberikan penamaan tingkat kecukupan pemenuhan modal ini dengan istilah kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Besarnya minimum kecukupan modal ini menurut aturan POJK tersebut adalah 8%. Kita lanjutkan. Penerapan CAR untuk perbankan Indonesia. CAR itu adalah Capital Adequacy Ratio. Jadi tingkat kecukupan modal bank diukur dalam bentuk rasio, yaitu Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR. Nah, CAR ini diukur dengan cara ada dua. Pertama, membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. Yang kedua, membandingkan modal dengan aktiva beresiko.
Nah, kita perhatikan satu persatu. Nah, tingkat kecukupan modal dengan membandingkan KAR dengan membandingkan modal dengan DPK, ini dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan. Perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi ini perhitungannya, modal inti dan cadangan dibagi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu ada giro, tabungan, deposito. Lalu dikali 100. Jika rasio modal itu 10% itu sudah menunjukkan bahwa modal bank dianggap sudah sehat. Oke. Yang kedua itu adalah aktiva tertimbang, yang kedua adalah membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Jadi KAR itu, rasio KAR juga ada yang kedua dengan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Ukuran ini menjadi kesepakatan Bank of International Settlement atau BIS ya, BIS, sebuah organisasi bank sentral dunia. Nah, menurut BIS ini rasio kecukupan modal ini minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Nah, kalau kita lihat, rumusnya adalah modal inti ditambah cadangan, kemudian dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR, dikali 100. Nah, 8% itu menunjukkan tingkat kesehatan bank. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah apa itu sebenarnya aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR bank syariah. Aktiva tertimbang menurut resiko adalah faktor pembagi dari KAR. Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca atau aktiva yang bersifat administratif, sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar resiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri, atau bobot resiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan. Contohnya, misalnya pembiayaan KPR sebesar 1 miliar, dan bobot resiko untuk pembiayaan ini adalah 50%, maka nilai ATMR-nya adalah 1 miliar dikali 50% adalah 500 juta. Itu menghitung ATMR, kita bisa lihat contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini pos-pos aktiva, kita lihat nominalnya, kemudian bobotnya, ditentukan bobotnya masing-masing, lalu dikalikan antara nominal masing-masing pos aktiva, dikalikan bobot, lalu hasilnya kita jumlahkan. Nah, kalau kita lihat di sini, total aktivanya itu adalah 8.670.000. Mungkin ini miliar ya, atau triliun. Nah, ini cara penghitungan ATMR. Baik. Materi kita sudahi untuk manajemen sumber dana pada bagian kedua ini. Terima kasih, syukron, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.